Karena kalau kita jajarkan F5 sama FV, kalau kita benar-benar belum paham, sama. Iya kan? Ya. Makanya bagaimana caranya biar kita nggak tertipu? Ya kertas. Itu tadi. Kertas itu tadi. Jadi KB933 untuk galonnya Chester. Apa gunanya tadi yang saya bilang? Ada asal usulnya loh. Buyutnya ini. Nah, betul sekali ini. Buyutnya ini ya kan. Ini buyutnya yang cewek. Ini buyut yang dari cewek jantannya. Ini ayahnya si kambing ini. Ini ibunya si kambing ini. Terlahir ya si Chester. Jadi jelas dan kertas ini bukan hanya untuk gaya-gayaan. Ya, betul. Jadi ini induk Mikatel. Ini Mikatel. Ya, ini Mikatel. Tapi ini saya ada kendala, Om. Jujur saja, kalau saya kendala apapun saya tidak pernah tertutup diri. Kendalanya kambing ini belum bisa beranak. Jadi sudah kawin selama 3 kali ini belum jadi. Mungkin ini jadi karena apa? Kok rontok bulunya gitu loh. Jadi bulu kambing ini rontok. Berarti ini belum bisa dicek itu, Om ya? Belum, karena perkawinannya belum ada 45 hari. Karena USG saya bisa terdeteksinya setelah perkawinan 45 hari. Itu paling sedikit maksudnya. Nanti 2 bulan lebih bagus. Kalau ini induknya si Krishna. Oh, itu. Krishna yang di depan ya. Tadi. Nah, ini induknya Krishna. Ini juga Pasifika. Ini juga Pasifika. Ini induknya Krishna. Baru beranak 1 kali, sudah segini besar. Siap. Kecil, Om. Kenapa? Videonya Om mungkin kecil ya lihat kambing kita ini karena kita kan di atas. Ya, ini kan kita ini di atas. Kandangnya seperti ini, Om. Ya, jadi kita ini di atasnya kambing. Jadi kita tinggi dari kambing daripada kambing tinggi kita jauh ini. Memang kandang saya desain seperti itu karena apa? Biar terkontrol terus tinggi atas itu kan amonia nggak terlalu kena kambing. Siap. Ini yang satunya ini, yang ini khusus Red Bull saya ini sertifikatnya lokal. Ini Chester galurnya. Oh, ini. Ya, ini Chester galurnya ini. Tapi sayang masih ada putihnya. Kalau nggak ada putihnya Red Bull itu. Yeah. Tapi ini ada putihnya, jadi ya memang ini untuk sertifikatnya ini. Jadi untuk si sertifikat kambing saya ini yang ini. Ini. Ya. Oh ya. Itu KB933 untuk galurnya Chester. Apa gunanya tadi yang saya bilang? Ada asal usulnya loh. Buyutnya ini. Nah, betul sekali ini. Buyutnya ini ya kan. Ini buyutnya yang cewek. Ini buyut yang dari cewek jantannya. Ini ayahnya si kambing ini. Ini ibunya si kambing ini. Terlahir ya si Chester. Jadi jelas dan kertas ini bukan hanya untuk gaya-gayaan. Betul. Jadi ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi ini menelusurin galur-galur yang jelas. Terutama mungkin mencegah nanti inbreeding. Inbreed, ya itu yang nomor 1. Jadi biar peternak full blood ini tidak inbreed yang ada di Indonesia, kan gitu. Jadi saya jawab lagi, beli kertas apa beli kambing? Dua-duanya kalau saya. Kalau untuk full blood dua-duanya. Tapi kalau untuk F tidak perlu kertas. Buat apa? Yang terpenting kita sebagai peternak itu harus amanah. Benar-benar itu F ya F lah, cross ya cross. Walaupun itu udah kepala merah, belum tentu kepala merah itu F. Jadi gini, yang kita uji ini keamanan seorang peternak. Gitu. Jadi saya sendiri sebetulnya kambing ini ajang silaturahim dengan saudara-saudara saya peternak kambing bur yang ada di Nusantara ini. Jadi kalau mencari untung sih ya kenapa toh kita beternak? Yang jelas tujuan kita beternak itu mencari untung. Nggak ada yang mencari buntung kan gitu. Ya kan? Pasti mencari untung, tapi untungnya yang amanah lah. Yang berkah. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Untung 500.000, 1 juta, itu kan sudah untung. Nah ini kita kan ya cuma apa ya? Beternak sekarang ini kan milenial ya Om ya, nggak kayak orang-orang dulu setiap hari ngarit ke apa ya, ke hutan. Tapi kita kan dengan adanya tadi yang saya bilang wawasan ataupun sosial media ataupun teknologi, gimana toh beternak kambing banyak tanpa mengeluarkan tenaga yang ekstra. Dalam artian kita hanya kambing saya ini ada sekitar 85 lebih.
Tapi saya hanya cukup ABK 1 orang. Satu orang. Tapi ya saya setiap harinya saya bantu setiap harinya. Pagi dia ke ladang ya, cari pakcong ataupun cari gamal, cukup 3 bentel. Satu hari cukup 3 bentel. Mudah kan? Jadi kalau dulu pelihara kambing 10, mungkin kakek saya seharian di hutan. Iya, betul. Ya, Om ya. Jadi pengalaman saya, kakek saya dulu pelihara kambing 10 ekor aja seharian di hutan. Iya, iya. Saya percaya bukan hoak, itu pengalaman masa kecil saya. Tapi setelah kakek nggak ada, setelah nenek nggak ada, saya ingin meneruskan beliaunya. Karena ada kata dari kakek saya ya, almarhum. Jadi saya ini agak sombong ya kakek itu. Saya ini di sini termasuk pelihara hewan itu nomor 1 lole gitu. Kok bisa? Bayangkan sapinya kakung, kambingnya kakung. Kakung masih kuat ke hutan. Kan gitu ya, cari rumput. Jadi saya terbenak Om gini. Kakek saja dulu mampu, belum ada teknologi. Kenapa yang sekarang kita yang sudah ada teknologi, ada pembelajaran, ada caranya bagaimana bikin pakan, bagaimana bikin konsentrat. Yang terpenting gini bagi saya. Kalau konsentrat saya di bawah 4.000 ke bawah itu masih untung Om. Kita berternak ya maksudnya, berternak kambing ini kalau konsentrat kita maksudnya itu masih di harga 5.000 ke bawah, itu setiap hari kita pakai konsentrat masih untung. Ada matematika saya. Itu kalau yang kita pelihara di atas 25 induan. Iya, jadi saya kemarin sama tani-tani saya, sama mitra-mitra itu membuat aplikasi suatu peternak dengan 25 induk Jawa Randu atau cross dikawinkan dengan full blood yang hasilnya F1 ya Om, yang saya bilang daging ya, tidak perlu kertas tapi perlu daging ini, perlu benar-benar beli daging kan gitu. Jadi itu tadi matematika kita, kalau kita pakai sentrat 5.000 ke bawah dalam sehari kita masih untung dengan 25 ekor betina. Tapi ya kawin dengan pejantan full blood itu. Terus kan gini Om, untuk mitra-mitra saya di sini kan memang kawin full blood kan gratis. Dan kebetulan alhamdulillah 4 pejantan tadi semoga bermanfaat bagi lingkungan di wilayah saya ini. Jadi monggo kawinkan ke kandang saya atau beli induk ke saya. Ada promo di saya Om. Apa itu? Jadi gini, beli induk di saya, posisinya atau bunting atau belum bunting, gratis kawin dengan jantan saya seumur hidupnya kambing itu. Luar biasa berarti. Ya, itu bonus ya. Jadi ada promo saya, beli kambing di tempat saya. Kalau orang Pacitan ya, mungkin kalau di luar mungkin kasihan, jauh. Maksudnya ini khusus Pacitan yang saya bilang. Silakan beli induk di saya. Crossbur monggo, Jawa Randu hamil monggo. Yang jelas kalau Jawa Randu saya nggak melayani untuk yang belum bunting. Tapi kalau udah bunting saya melayani. Monggo. Nanti anaknya saya beli, induknya dikawinkan sama jantan, tinggal pilih bonek TRJ Bima atau beguk ke depannya, monggo, gratis. Iya. Dan siap saya anaknya mengambil. Tapi gini Om ya, saya bilang siap mengambil itu yang kelas breed. Maksudnya kelas breeding ya. Kalau kambing ini saya lihat nggak termasuk spek kelas breeding, saya nggak berani ngambil. Karena apa Om? Kambing ini nanti saya beli, ya saya kasihkan ke pemula lagi. Pemula ini di breeding lagi. Saya ambil lagi, kan gitu. Jadi ada perputaran, siklus perputaran di mitra-mitra Chandra Kirana. Jadi gini, pernah lah ada orang bilang, Mas Ipin kok selalu dapat barang F1 kepala merah, dari mana? Ya dari tani-tani saya. Kan saya bilang, kandang saya 1. Tapi kalau dijumlah kandang saya banyak. Tapi kandangnya orang ya Om, kandangnya mitra-mitra. Tapi alhamdulillah mereka sepakat dengan saya. Mari kita membangun beternak yang amanah. Supaya hasilnya jadi barokah buat keluarga kita. Jadi kalaupun sudah kepala merah kok terlahir belum dari FB, ya katakan cross saja. Jangan dinaik-naikkan F-nya kan gitu ya. Kok kalaupun ada F1 kok warnanya kepala hitam, jangan kaget. Ini contohnya. Kenapa? Karena induknya PE. Jadi jangan salah ya. Jadi F1 kalau orang bilang, bukan F1 itu kepala hitam. Jangan salah. Kita kembali ke moyangnya kambing. Apa toh induknya? PE. Berarti jantan saya masih kalah
mengalahkan gennya si PI tadi masih kalah. Masih Contohnya, ada dua. Jadi gini Om, kenapa kambing saya ini kok Jawa Randu ada? Kata orang bilang es campur ini ya. Jadi Jawa Randu ada, Bligon ada, PE ada, komplit lah. Karena saya nggak mau egois, saya nggak mau menang sendiri. Ini untuk edukasi masyarakat semuanya. Kalau saya egois, akan saya isi kambing inilah kepala merah semua. Itu egois. Tapi kan kita nggak bertukar ilmu sama orang lain kan, gitu loh. Kalau saya banyak, dia mau cari apa? Misalkan senduro, ya senduro. Nah itu contoh senduro. Itu TB-nya 1 meter. Ini 1 meter. Ya, 1 meter. Itu saya nggak berdiri. Sudah bunting dan sudah pernah beranak di sini. Alhamdulillah anaknya ini kepala merah. Kepala merah. Ya, saya beruntung sekali kambing ini mengeluarkan kepala merah. F1-nya. F1-nya. Ya. Ada juga yang kepalanya cuma putih kayak itu hasilnya. Ini juga F1. Satu dari senduro. Jadi ada yang sudah berkeluar-keluar bikin kambing besar, ya. Dan saya sudah lama punya kambing senduro beranak, bahkan beranak F1 itu. Memang kan kelihatan posturnya, gemoynya kelihatan berdasarkan dari induk senduro. Pejantannya si TRJ. Jadi saya jauh-jauh memang itu tadi pengetahuan itu teman saya, senior saya itu saya jadikan guru saya. Jadi gitu. Saya bertamu sama mereka-mereka yang sudah senior saya kosongkan gelas saya. Saya pulang saya isi gelas saya. Yang baik saya masukkan ke gelas, saya minum. Yang jelek ya biarkan. Orang itu mempunyai pribadi sendiri-sendiri tanpa dipaksakan kita kan gitu. Yang jelas. Jadi terakhir untuk para peternak-peternak khususnya pemula, saya juga pemula. Jangan minder beternak kambing bur. Memang kambing bur ini kambing daging. Kenapa minder? Ya tadi kalau memang kita beli benihnya memang mahal. Tapi alangkah baiknya mungkin pemula-pemula yang mungkin di daerah sana yang sudah ada full bloodnya mendekatlah ke peternak itu. Silaturahim, saling bersinergi. Oh saya mau mengawinkan. Misalkan ditarif berapa gitu. Ya monggo diikuti aja. Kan semua itu kan perlu proses. Jadi mungkin kalau saya enggak bayar, kok sana bayar, enggak apa-apa. Itu semua proses karena ya itu tadi beli kambing itu mahal. Kalau benihnya kan gitu. Jadi mungkin untuk pengobatan. Jadi kalau bagi saya memacakkan kambing bayar itu nggak asing, nggak apa-apa, sah-sah saja. Yang terpenting bahasanya kan untuk perawatan si jantan itu, kan gitu. Jadi mungkin ada orang katanya nggak sah. Kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi nggak apa-apa. Itu sebagian dari kita berterima kasih ke peternak itu kan. Saya juga dulu numpang kok Om, kan gitu ya. Kok saya kasih uang nggak mau, ya udah saya setorin kulit Ramban Kedelai. Saya dulu 5 tahun yang lalu ngawin itu ke Blitar Om. Ya, saya bayar nggak mau. Apa yang saya bayar? Saya dari Pacitan itu membawa kedelai itu ya dari batangnya, pohonnya, buahnya 1 pickup. Iya, karena apa? Saking saya pengen bermain genetik. Itu loh. Jadi saya pengen bermain genetik. Jadi gini, bagi saya itu ada 3. Atas, tengah, bawah. Ya. Kalau atas yang main full blood tadi harus hati-hati bagaimana caranya. Karena kalau kita jajarkan F5 sama FB, kalau kita benar-benar belum paham, sama. Iya kan? Ya. Makanya bagaimana caranya biar kita nggak tertipu? Ya kertas. Itu tadi. Kertas itu tadi. Jadi ada manfaatnya. Terus itu kalau yang atas, kalau yang bawah berarti F ya Om. Dari F1, F2, F3 dan seterusnya. Berarti kan kita harus hati-hati juga. Dari mana toh moyangnya? Dari apa toh bapaknya? Dari mana toh kan gitu ya. Yang jelas kalau F itu kan yang kita tarik kan berdasarkan bapaknya, bukan induknya kan. Karena F1 sampai F5 itu harus beda jantan. Tidak boleh satu jantan. Itu loh. Itu bermain genetik. Kalau mau bermain bawah, gampang sekali Om. Monggo masyarakat di dekat saya, bawa ke kandang saya, berbondong-bondong ke saya terima, kawinkan dengan jantan saya, kita cetak F1. PE, Jawa Randu, Bligon, Rambon, semua itu akan jadi F1, yaitulah bawah. Itu paling enak, modalnya nggak banyak, untungnya mirip kalau betina kita banyak.
Gini aja contohnya, misalkan kita punya Jawa Randu 25 ekor. Ya kan? Mungkin nanti Om Edi mau liput mitra-mitra saya kan ya. Ya itulah mereka contoh-contoh. Jadi mereka tidak punya jantan full blood. Loh, kok bisa punya F? Ya mereka kawin ke sini. Kan gitu. Jadi kita satu pintu. Masuk, mereka mau beli betina itu masuk. Mas, ini gimana? Betina bagus enggak? Jadi gini, mitra saya enggak harus beli ke saya. Karena saya juga enggak mumpuni kalau melayani mitra-mitra saya kan. Silakan, tapi kalau saya diajak edukasi, disambatin ya kalau orang Jawa. Saya kasih masukan. Oh ini loh speknya, kalau betina yang layak di breeding seperti ini. Seperti ini. Jadi mereka juga beternak ini enggak salah kan gitu. Jadi sama-sama berjalan juga. Saya dulu waktu masih pemula juga dibimbing senior saya yang ada di Blitar, Mas Nurkolis. Jujur aja Om, kalau saya untuk guru saya waktu pemula itu Mas Nurkolis. Memang dia bukan peternak besar, tapi wawasannya, wejangannya saya salut. Saya seperti ini mungkin beliau yang mendorong saya. Karena saya dulu pernah dicibir orang di Pacitan, kambing kok koyok celeng katanya. Apa itu kambing itu? Apa ada harganya kan gitu. Ya ternyata celeng ini nanti ya. Celeng ini kalau mau ditimbang dengan kambing lainnya yang celeng ini ADG-nya luar biasa. Jadi nggak apa-apa. Saya dulu dicibir orang kambing apa celeng itu parah loh Om ya. Tapi tidak apa, celeng-celeng saya sekarang banyak Om. Jadi mari kita tanpa menjatuhkan para pemula, kita bersinergi, mempererat silaturahim, membuat kambing pedaging yang ada di Indonesia. Mau beli benih harus ada kertasnya, mau beli anakannya tidak perlu kertasnya. Jadi bagi saya untuk beli full blood, untuk mulai sekarang ya Om, saya pastikan saya harus pakai sertifikat. Tapi kalau kemarin-kemarin kan saya juga belum punya ilmu Om, nggak tahu saya. Tapi kenapa? Sekarang sudah banyak, ya kan? Banyak teknologi, banyak peternak, banyak informasi, bagaimana, monggo kan gitu. Mau cari informasi ke saya, monggo, saya kasih tahu. Jadi, mana Mas Ipin, saya mau beli full blood, gimana caranya sertifikat? Monggo, silakan. Saya tuntun, semoga menjadi peternak yang handal lah, melebihi saya. Kan gitu. Jadi satu kali lagi Om, untuk wilayah Banyuwangi, monggo silakan mendekat ke Pak Nopen. Ya, nanti saya kasih tahu nomor HP-nya lah. Nanti mungkin disebutkan nomor HP saya, bisa nanti kontak saya. Itu di Banyuwangi ya Om. Kalau untuk di Rembang, Mas Hadi. Nanti mereka ini semua mempunyai full blood. Nah itu. Kalau di Lampung sudah topnya dengan Abah Irfan, Brantasena Burgut. Ya, di situ juga ada nama saya. Jadi Muhammad Irfan Nur Hakim _ Ibnu Arifin. Jadi kalau di Lampung sendiri Abah Irfan. Kalau di Banyuwangi Pak Nopen, mungkin ya ini daerah yang saya sebutkan ya Om ya, mungkin mau mendekat ke situ. Kalau di Rembang Mas Hadi. Nanti bisa minta nomor WA ke saya. Mau ngawinkan, monggo. Pak Nopen, Mas Hadi terbuka. Seperti saya. Jadi saya pun apa yang saya lakukan, saya terapkan di mitra-mitra saya yang ada di luar Jawa, di luar Pacitan Om. Begitu Om. Oke ya, terima kasih atas penjelasannya Om Ipin. Semoga penjelasan ini bisa diterima oleh semua yang menuntut ilmu, terutama di kambing bur dan cross bur. Sama-sama. Terakhir kali, mari kita jalin silaturahmi yang baik untuk peternakan kambing bur atau kambing pedaging yang ada di Indonesia ini. Salam beternak. Assalamualaikum.